Oh ya, sebentar. Outline-nya ya. Agak payah karena PDF itu. Ya, oke. Sudah kelihatan, Pak? Udah di apa belum di audience. Oke, ya. Oh, ya, oke. Nah, ini outline yang ingin ya kita diskusikan pada sore hari ini, ya. Jadi pengendalian gulma di perkebunan kelapa sawit itu, lalu nanti secara ringkas karena terutama orang kebun yang tahu lebih banyak tahu ini sebenarnya jenis-jenis gulma di kebun sawit. Kemudian glifosat, tidak ada tandingan atau tidak ada duanya, ya. Kemudian bagaimana kita memanage supaya glifosat itu sustainable atau bisa berkelanjutan terus kita gunakan. Dan yang berikut adalah penutup nanti, ya. Baik, lanjut Pak Amin. Next. Lanjut. Next. Ya. Jadi glifosat ini kita bicarakan pada sore hari ini terutama menyangkut perkebunan kelapa sawit. Walaupun di kebun lain ataupun di pertanian rakyat juga atau tanaman pangan lainnya itu banyak digunakan. Kita tahu luas kebun sawit itu sekarang sekitar 15 jutaan hektar dan produksinya itu bisa bervariasi dari di bawah 10 pun ada kebun rakyat sampai di atas 20-an ton per hektar. Nah, yang ingin kita bicarakan adalah pengelolaan gulmanya merupakan komponen atau bagian yang tidak bisa terpisahkan dari manajemen perkebunan itu sendiri. Jadi ada selalu cost yang kita keluarkan untuk pengelolaan gulma ini terus menerus. Ya. Nah, gulma ini kenapa perlu kita kendalikan? Karena memang dia sangat merugikan terhadap produksi kita, ya. Produksinya turun karena ada kompetisi dengan gulma. Kemudian brondolan sering tidak terkumpul karena terselip-selip di antara gulma itu sendiri. Ya, pemupukan juga terganggu. Kemudian produktivitas kerja karyawan juga akan menurun. Nah, yang terakhir adalah gulma juga bisa menjadi inang bagi hama dan penyakit. Nah, next. Ya, jadi pengendalian gulma itu bukan cerita baru, ya. Jadi itu sudah cerita semenjak kita mengenal atau manusia itu mengenal bertanam, gulma sudah dikendalikan. Walaupun ilmu gulma itu sendiri belum dikenal. Nah, teknologi pengendalian itu dari dulu yang secara primitif bisa mencabut dengan tenaga hewan, mesin, dan terakhir adalah dengan herbisida. Nah, jadi kalau kita yang paling primitif sampai dengan herbisida masih terus kita gunakan. Jadi pengendalian secara kimiawi ini kita mulai kenal semenjak penemuan herbisida 2,4-D tahun 1940-an, ya, dan 1947 itu sangat banyak digunakan. Itulah awal dari penggunaan herbisida. Next. Nah, ini hanya supaya kita bisa melihat bagaimana evolusi daripada pengelolaan gulma itu, ya, pengendaliannya yang dari primitif tadi sampai ke chemical itu sudah terus berevolusi dan sekarang yang paling banyak kita gunakan itu adalah
chemical ini sendiri karena dianggap lebih murah dan bekerja atau hasilnya bisa diperoleh dengan cepat. Ini adalah menunjukkan betapa jumlah manusia pekerja di bidang pertanian itu sudah semakin kecil. Jadi kita perlu sesuatu yang bisa kita gunakan untuk yang lebih luas. Next. Baik, next. Ya. Nah, di kelapa sawit kita mengendalikan gulma pada sekitar piringan, ya, maupun di antara barisan atau pada gawangan tanaman sawit itu sendiri. Kalau pada piringan biasanya atau di Jawa disebut bokor ya. Jadi itu sering dilakukan kalau masih sangat muda, baru ditanam sampai kira-kira umur setahun sampai 2 tahun, itu sering dilakukan dengan cara manual, mengikis permukaan dengan koret atau dengan alat-alat kecil tertentu. Lalu setelah itu baru menggunakan herbisida sampai kepada masa tuanya sawit itu atau TM tua. Nah, kalau di gawangan biasanya kita pelihara kacangan atau leguminous cover crop, ya, sekarang ini yang banyak kita kenal dengan mukuna, ya. Dan kalau itu berhasil maka gulma sebenarnya no problem di gawangan itu. Tapi mukuna itu sekarang sudah banyak dianggap orang menjadi gulma juga karena terlalu cepat pertumbuhannya. Karena bisa membelit tanaman sawit, menutupi tajuknya sehingga tidak terjadi fotosintesa pada sawit itu atau berkurang. Nah, itu dia pemeliharaan sawit itu. Jadi di piringan itu yang banyak kita gunakan herbisida. Baik, lanjut. Next. Nah, kalau kita menggunakan herbisida, ya, agar suatu herbisida yang kita aplikasikan efektif, ada 3 syarat. Yang pertama, herbisida harus bersinggungan dengan gulma sasaran itu sendiri. Jadi kalau saya sering, kalau lagi kuliah sering saya perumpamakan ini, ibarat kita sakit batuk, lalu kita beli obat batuknya ditaruh di samping tempat tidur, tidak diminum-minum, maka batuknya sampai kapanpun tidak akan baik-baik, karena tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi setelah bersinggungan, kena, baru harus masuk ke dalam tumbuhan itu, harus masuk ke dalam daun terutama. Nah, setelah masuk ke dalam daun, dia harus diangkut ke di mana herbisida tersebut bekerja biasanya, lokasi kerjanya yang kita sebut dengan site of action. Nah, di sana dia bekerja dan jumlah herbisida yang masuk ke sana itu harus dalam jumlah yang cukup, ya. Jadi kalau kita berobat biasanya ke dokter diberikan resep itu adalah terutama antibiotik, biasanya itu adalah dosisnya harus tertentu dan cukup supaya bisa sembuh kita. Nah, kalau ini mematikan, dosisnya harus masuk ke dalam site of action-nya harus dalam jumlah yang cukup supaya gulmanya bisa mati. Nah, itu kriteria 3 syarat yang harus kita penuhi supaya herbisida bisa efektif, ya. Kalau tidak, maka dia akan tidak berhasil. Oke, next, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada kesalahan sebuah, belum saya coba cek, tadi saya cek. Ya, ini adalah beberapa jenis gulma berdaun sempit. Nah, di situ ada pada kelompok berdaun sempit itu supaya dicoret nanti Ageratum conizoides dan Mimosa pudica. Ya, itu berdaun lebar, kelewatan, tidak sempat memeriksanya tadi malam itu. Nah, ini adalah yang biasa kita jumpai
di perkebunan. Kalau Bapak, Ibu lihat, perhatikan gambar yang agak blur di belakang teks ini, gambar sawit muda, itu piringannya dikelilingi oleh Eleusin indica, ya. Itu sudah jadi ada beberapa jenis gulma yang umum kita jumpai di perkebunan sawit. Nah, sekarang ini yang paling banyak kita bicarakan adalah Eleusin indica, ya. Kalau Imprata cylindrica, saya kira perkebunan besar yang termanage dengan baik ini biasanya sudah merupakan sesuatu yang bebas, ya, karena ini tidak boleh ada Imprata cylindrica. Kalau Autocloa itu gulma lunak sebenarnya, tapi selalu hadir di perkebunan dan perlu kita jaga. Nah, oke. Jadi beberapa berdaun lebar ya juga, tapi itu saya fokuskan ke berdaun sempit ini saja dulu, ya. Oke, next. Iya, sekarang next ya. Buang sampah ada nggak sih hidup orang tuh? Maksudnya biar aja orang tuh sering buang sampah ke situ ya kan, gitu aja. Makanya ingat antum Maserati coba tuh. Ada nggak orang tuh buang sampahnya di situ? Baik. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di kebun sawit itu umumnya menggunakan herbisida, ya. Jadi herbisida yang paling banyak digunakan sampai saat ini seperti disampaikan oleh Pak Adi pada awal tadi di pembukaan adalah glifosat, ya. Glifosat itu hampir tidak ada perkebunan yang bebas dari glifosat. Nah, kenapa? Karena biasanya glifosat ini sangat baik, ya, dibanding dengan herbisida lain, ya. Menggantikan cara-cara mekanis dan manual yang kita kenal itu, glifosat jauh lebih murah, efektif, ya, jauh lebih aman dan mudah penggunaannya. Cuma makanya sampai sekarang bukan saja di perkebunan kelapa sawit sebenarnya, di seluruh dunia glifosat adalah number one, ya, nomor satu, tidak ada bandingannya. Jadi ini adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya herbisida yang paling populer hingga sekarang ini, ya. Oke, next. Nah, ini adalah diagram berapa persen glifosat itu kita gunakan, ya, di Indonesia. Ada beberapa herbisida, tapi yang terbesar itu adalah glifosat. Ini datanya saya dapatkan waktu ada seminar di Bogor kemarin dari Himpunan Masyarakat Pestisida Indonesia, karena sulit sekali mendapatkan data penggunaan herbisida di Indonesia ini. Saya lihat, ya, baik dari pemerintah maupun yang ada itu ada dari survei-survei tertentu yang dilakukan oleh swasta saja, saya pikir, ya. Nah, dari sini 51%, ya, herbisida yang ada di Indonesia ini itu adalah glifosat. Baru yang kedua 40% paraquat. Nah, baru yang lainnya itu. Nah, begitulah besarnya, ya, porsi daripada glifosat kita gunakan di Indonesia. Dan dari 51% atau 12.500 ton bahan aktif dari glifosat ini, yang mengkonsumnya itu atau penggunaannya itu berada di kebun sawit, ya, yang paling besar. Nah, jadi glifosat ini paling banyak digunakan di kebun sawit. Karena itu, karena apa? Karena beberapa memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan herbisida lain. Coba kita lihat apa kelebihannya. Next. Lanjut, ya. Nah, kelebihan daripada glifosat ini, dia merupakan herbisida yang broad spectrum, jadi mengendalikan banyak jenis gulma, ya.
tidak tidak selektif. Walaupun tidak selektif bukan berarti semua jenis gulma bisa dikendalikan oleh glifosat. Itu tidak ya. Tidak ada herbisida yang bisa mengendalikan semua jenis gulma atau spesies gulma. Nah, kelebihannya yang kedua, dia bersifat sistemik sehingga excellent untuk pengendalian gulma-gulma tahunan, seperti lalang misalnya. Nah, ini sangat bagus sekali karena dia bisa sampai ke bagian rizoma daripada alang-alang itu sendiri. Nah, yang ketiga, mode of action-nya itu khusus. Dia bekerja pada enzim yang kita sebut dengan EPSPS, saya singkat saja ya. Dan satu-satunya herbisida yang bekerja pada enzim itu. Dan oleh kekhususan ini, sebenarnya gulma yang resisten terhadap glifosat itu jarang dulu ya, karena memerlukan waktu yang lama. Untuk menjadi resisten pada satu areal dengan penggunaan glifosat terus-menerus, itu butuh waktu lama sebenarnya. Di situ dia kelebihannya. Dulu sampai 20 tahun penggunaan glifosat di Indonesia, saya tanya kepada waktu seminar di Lampung, waktu ada narasumber menyampaikan ini, bagaimana dengan kemungkinan resisten? Dia bilang glifosat tidak mungkin mengalami membuat gulma menjadi resisten katanya. Tapi setahun kemudian muncul publikasi ada gulma resisten terhadap glifosat. Itu tahun 98. Nah, kemudian toksisitasnya rendah ya, sehingga dianggap kurang berbahaya terhadap lingkungan. Nah, ini kalau kita perhatikan LD50-nya juga di atas 5.000-an miligram per kilogram berat tubuh, dan kalau kena tanah dia akan tidak aktif ya. Jadi sebenarnya kurang dari segi lingkungan, dia kalau bisa kita buat tanda petik environmentally friendly ya. Jadi tanda petik lah, tapi semua racun kan berbahaya ya. Nah, kelemahannya apa? Dia butuh dosis yang relatif lebih tinggi untuk gulma-gulma tertentu ya, terutama berdaun lebar yang relatif lebih toleran. Nah, bisa antagonis terhadap penggunaan air-air keras ya yang mengandung banyak-banyak logam, itu bisa menjadi antagonis, kurang efektif. Lalu herbisida glifosat ini sifatnya bekerja dengan lambat. Jadi kalau kita aplikasikan sekarang, mungkin seminggu lagi baru bisa mulai kelihatan, dan kelihatannya itu persis 2 minggu, 3 minggu ya. Lalu yang berikut, glifosat kurang aktif pada tanah ya, sehingga kalau kita aplikasikan ke suatu areal menyemprot, maka gulma yang tumbuh setelah aplikasi dari tanah tidak akan berisiko apa-apa, tidak akan keracunan, sehingga itu menjadi suatu kelemahan ya. Lalu yang berikut, sini agak tertutup ya. Oke, itulah yang menjadi kelemahan dari glifosat. Nah, satu lagi adalah rain fastness. Kan biasa Rain fastness ataupun setelah aplikasi kalau turun hujan berapa jam. Nah, biasanya glifosat butuh waktu yang relatif lebih lama ya. Kalau tanpa bahan-bahan tambahan adjuvan atau surfaktan mungkin perlu 4-6 jam ya. Tapi sekarang sudah banyak glifosat yang antara 2-3 jam setelah aplikasi sudah bekerja dengan efektif. Nah, itu yang menjadi kalau kita sebut kelemahan, sehingga jangan mengendalikan gulma pada saat kira-kira turun hujan 2-3 jam lagi. Itu hasilnya nanti kurang bagus ya. Oke, next ya.
Nah, jadi dari beberapa kekuatan tadi atau kelebihan dari herbisida glifosat ini, sehingga banyak ilmuwan ya dan orang-orang menganggap glifosat inilah herbisida yang terbaik, terpopuler ya. Bahkan Steve Duke dengan teman-temannya di dalam Pesticide Management Science Journal ya, itu mengatakan herbisida ini tidak ada duanya dalam 1 abad terakhir ini. Nah, artinya apa? Artinya bukan main kelebihan kehebatan daripada glifosat ya. Sulit kita mendapatkan herbisida yang seperti ini. Nah, Baylis juga dalam jurnalnya ya, ada tulisannya mengatakan herbisida ini simple, murah, fleksibel, efektif untuk pengendalian gulma dan saya nggak kewalahan karena nggak bisa lihat monitornya. Tertutup. Nah, jadi Baylis juga mengatakan ini glifosat sangat hebat sekali. Jadi itu makanya saya sebut glifosat tidak ada tandingan ya untuk saat ini. Maka harus kita pertahankan. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat di dalam tulisan dari ketiga mereka ini, Steve Duke ya, sama Steve Powells dan ini si Simon, yang mereka menulis glifosat ya kan, bagaimana itu bisa menjadi herbisida satu-satunya lah herbisida dalam 1 abad ini dan juga pada masa depan. Jadi mereka mereview kelebihan daripada glifosat ini. Oke, next. Ya, next. Lanjut, manajemen glifosat supaya sustainable ya. Bagaimana kita memanage, karena kehebatannya tadi perlu kita jaga ya. Jadi glifosat adalah barang yang sangat bagus, oleh karena itu perlu kita jaga ya. Kita jaga tidak menimbulkan resistensi terhadap gulma. Jadi pada gulma maksud saya ya. Tapi karena bagusnya, orang selalu menggunakan herbisida dari tahun ke tahun, ya kan? Bahkan sudah lebih dari 40 tahun saat ini, kebun itu selalu mengaplikasikan glifosat dari waktu. Ada suaranya nih. Iya, hilang suaranya nih. Halo. Suaranya hilang. Pak Pro, suaranya hilang Pak Pro. Kelihatannya. Ya terklik di sini. Itu ada. Apa ini? Ya. Kok bisa mulai kedengaran otomatis dia? Sorry. Ya. Nggak tahu. Kok bisa mute dia tiba-tiba coba. Ya.
Ya, jadi kita harus menjaga supaya tidak timbul resistensi. Karena kalau sudah resisten, berarti herbisida yang kita aplikasikan itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya, gagal kita mengendalikannya. Tapi biasanya kalau barang bagus itu jarang ditinggalkan orang, selalu dipakai, kan itu masalahnya. Ya. Jadi biasanya kalau makanan enak, supaya kita bisa merasakan itu enak, perlu sekali-sekali diganti dengan makanan yang lain supaya bisa kita kembali ke enak itu. Itu apanya? Analoginya, ya. Jadi supaya yang enak itu tetap enak, maka sekali-sekali gantilah yang lain supaya tetap enak. Nah, gitu. Nah, jadi herbisida seperti ini pun begitu, ya. Supaya glifosat itu tidak membuat resisten, maka sekali-sekali rotasikan dengan herbisida yang berbahan aktif yang lain. Nah, lakukan pengendalian gulma yang beragam atau diversity, ya. Jadi jangan baik herbisidanya beraneka ragam, baik teknik pengendaliannya beraneka ragam. Pokoknya dari segala aspek kita harus aplikasikan yang secara beragam. Kemudian jangan kurangi dosis ke sublethal dose, ya. Nah, ini sering di kebun atau bukan di kebun, di hampir semua pengguna herbisida selalu mengurangi dosis karena lebih untung, supaya banyak untung, kan gitu. Nah, itu berbahaya karena sudah banyak penelitian yang sublethal dose ini bisa meningkatkan ketahanan karena dia bisa memultiplikasi, menggandakan, ya, enzim-enzim yang membuat herbisida glifosat menjadi kurang efektif. Nah, itu masalahnya, ya. Jadi semakin lama semakin tidak efektif. Maka kita harus menggunakan dosis glifosat yang efektif itu, ya. Kemudian hentikan pertambahan seed bank. Nah, ini masalahnya di kebun seperti untuk Eleusin indica, pengendalian itu kan biasanya berlangsung sekali 3 sampai 4 bulan sekali. Nah, di situ sebenarnya lulangan ataupun Eleusin indica itu sudah banyak menghasilkan biji. Dan kalau ada yang resisten, dia akan menginjeksikan banyak biji ke dalam seed bank. Itu menjadi sumber sumber lulangan untuk penyemprotan berikutnya, ya. Satu rumpun lulangan itu bisa menghasilkan biji sampai, saya pernah hitung, ya, maksud saya 640.000 biji per rumpun. Ya, itu banyak sekali. Jadi perlu kita buat bagaimana supaya tidak sempat menghasilkan biji gulma kita itu. Ya, next. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran, ya. Berapa tahun sebenarnya herbisida itu butuh waktu kalau diaplikasikan terus-menerus untuk menghasilkan gulma yang resisten. Coba slide sebelumnya satu. Balik satu slide. Ya. Ya. Jadi ini adalah, jadi kita lihat yang paling bawah itu adalah glifosat. Glifosat itu butuh lebih dari 20 tahun supaya muncul populasi resisten pada satu areal. Jadi butuh waktu lama, ya. Itu dari beberapa kejadian yang diperoleh di mana populasi glifosat resisten itu terjadi. Nah, kalau yang lainnya itu relatif lebih cepat. Bahkan ALS, ya, seperti sulfonilurea, methyl-metsulfuron itu bisa relatif lebih cepat, ya. Di bawah 10 tahun dia sudah menghasilkan yang resisten. Demikian juga yang herbisida-herbisida yang lain. Jadi glifosat sebenarnya sangat baik sekali karena butuh waktu lama untuk membuat populasi gulma menjadi resisten di atas 20 tahun.
Tapi bagaimanapun kalau terus digunakan akan juga timbul resistensi. Ya, next. Nah, ini tahun 2017 kemarin dan sudah kami publish ini. Kami mensurvei 420 populasi, artinya 420 tempat kebun sawit ya di Sumatera Utara. Nah, hasilnya bagaimana? 66% dari populasi itu sudah mengindikasikan resisten terhadap glifosat. Jadi dosis yang direkomendasikan itu tidak mampu lagi untuk mengendalikannya. Ada satu, saya tidak perlu sebutkan dari kebun mana, ya. Ada satu populasi mereka sudah mengaplikasikan 10 kali lipat dari dosis rekomendasi dan setiap bulan, tapi di luar apa namanya, di luar Halo, Suara hilang lagi. suaranya hilang Pak Prof. Profesor, suaranya termute lagi, oh Pak. iya. Aduh, nggak tahu gimana bisa balik-balik. Oke. Dia hembus angin apa jadi mute dia gara-gara angin. Ya, Oke. silakan Pak. Ya. Jadi dari 420 ini ya 66% sudah resisten kepada glifosat. Nah, ada satu kebun yang kami tes di kampus di percobaan pot ya sampai lebih dari 64 kali dosis tidak ada yang mati. Nah, itu luar biasa. Jadi saya mau uji lagi untuk kedua kalinya mengkonfirmasikan hasil yang kemarin kami dapat itu, dan kalau ini betul terulang maka ini adalah suatu kejadian yang luar biasa karena hampir ya cuma 2 kali volume herbisida produk kami tambahkan air untuk dituang, semacam dituang lah itu, tapi tidak bisa mematikan gulmanya karena resistensinya tinggi ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya, next. Nah, ini saya ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya resistensi itu bisa kita dapatkan di lapangan. Ya, tadi glifosat butuh waktu lewat 20 tahun. Nah, berarti kalau di yang gambar kotak sebelah kiri atas itu adalah kotak awal, kondisi awal gulma. Dari sekian banyak gulma di lapangan itu, mungkin jutaan, miliaran, ya, ada satu yang hijau itu yang memiliki gen resisten. Jadi resistensi itu bersifat genetis, ya. Jadi dia diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita melakukan pengendalian di sini, mati 96%, 95%, biasanya pengendalian kita itu kita anggap berhasil. Nah, termasuk yang si resisten ini, dia akan menghasilkan biji. Begitu seterusnya sampai berulang kali, berapa kali kita melakukan penyemprotan, dan pada suatu saat kita akan tersadar kenapa enggak berhasil lagi pengendalian gulma ini. Karena sudah yang resisten mendominasi di lapangan itu. Nah, biasanya kalau di kebun, si asisten akan bertanya kepada si aplikator, kenapa enggak mati, ya kan? Nah, lalu dia akan menjaga penyemprotan mulai dari pengambilan herbisida di gudang sampai kepada aplikasi di lapangan supaya tidak ada yang bermain. Maksudnya, mungkin karena campur sana campur sini. Ternyata semua
protokol berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kedua, karena itu berjalan dengan baik, tapi hasilnya tidak baik, biasanya yang dicurigai adalah si penjual. Lalu si penjual akan dipanggil atau ditelepon, menanyakan bagaimana ini kok nggak murni lagi seperti dulu, lalu dianalisis di lab semua dengan baik, ya. Nah, jadi mereka tidak tahu kenapa. Akhirnya panik, lalu dicampurlah herbisida itu dengan campur macam-macam. Saya pernah jumpai malah dengan 2,4-D yang hanya untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, karena paniknya dicampur karena warnanya agak hitam, ya kan. Tapi begitulah. Padahal itu adalah akibat dari resisten. Mereka tidak tahu itu resisten. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk kita bisa mendelay atau memperlambat atau menghindari terjadinya resisten. Kalau yang merah di atas itu menggambarkan penggunaan herbisida itu secara berulang-ulang, herbisida yang satu jenis. Bisa satu jenis bahan aktif, bisa satu mode of action, ya. Jadi satu mode of action artinya cara kerjanya sama. Tapi kalau glifosat, karena glifosat cuma dia yang memiliki mode of action itu, maka dia herbisida A. Jadi kalau A itu kita coba glifosat, maka glifosat sampai 20 tahun, ya. Setelah 20 tahun, maka lapangan sudah mulai didominasi oleh gulma resisten, terutama Eleusin indica. Saya nggak tahu kenapa Eleusin indica ini begitu mudah untuk resisten terhadap herbisida, ya. Saya jumpai kepada paraquat juga sudah banyak resisten. Nah, maka itu jangan kita lakukan, ya, yang merah ini. Yang boleh kita lakukan adalah mencampur herbisida, ya, yang berbeda cara kerjanya atau mode of action-nya, yaitu A tambah B, A tambah B, A tambah B, A tambah C, A tambah C, dan seterusnya, ya. Atau merotasi, ya. Herbisida A, herbisida A, herbisida B, herbisida B, dan seterusnya. Jadi herbisida A ini tidak harus mengindikasikan dia 2 kali aplikasi lalu dirotasi, tidak, ya. Jadi kalau glifosat yang bisa sampai 20 tahun baru ketemu resisten, mungkin dalam setiap 5 tahun atau 4 tahun kita gunakan herbisida yang lain, ya, supaya kalau ada muncul mulai 1-2 yang resisten terhadap glifosat, maka herbisida yang lain ini bisa mengendalikannya dengan baik, ya, sehingga ke depan bisa lagi kita gunakan glifosat dan yang resisten glifosat tadi tidak sempat untuk berkembang biak, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saya buat salah satu gambaran aja, ya, contoh ini bagaimana golongan herbisida itu berdasarkan mode of action-nya bisa kita lihat, ya. Sebenarnya kalau tadi malam mau saya ikutkan itu tapi terlalu panjang, ya. Tapi kalau ada yang mau nanti boleh di email saya, ya, daftar site of action dari herbisida itu. Jadi misalnya golongan apa dia, ya. Jadi ada penggolongan berdasarkan yang dibuat oleh Weed Science Society of America atau Perhimpunan Ilmu Gulma Amerika. Ada penggolongan yang berdasarkan oleh herbicide Resistant Action Committee, ya. Jadi tapi dua-duanya hampir sama saja, satu menggunakan huruf, satu menggunakan angka, ya. Tapi sekarang mereka sudah bersepakat dua-duanya ditampilkan karena supaya tidak membingungkan masyarakat. Nah, jadi mode of action itu yang perlu kita lihat, jangan gunakan mode of action yang sama dalam waktu yang lama sekali, ya, harus dirotasi atau harus dicampur juga, ya. Nah, ini adalah satu gambaran aja atau sebagai contoh, ya. Oke, next. Ini juga yang berikut ini adalah sebagai sambungan daripada yang halaman pertama ini, ya. Lanjut.
Oke. Ini ada satu ungkapan. When a thing is good, do not stick on it. Tadi di awal sebenarnya sudah saya sampaikan, so that you can sustainably feel good on it. Jadi kalau sesuatu itu baik, jangan lengket atau jangan terpaku menggunakan sesuatu yang baik itu, supaya yang baik itu bisa kebaikannya berkelanjutan kamu rasakan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi herbisida itu tadi sudah kita tahu sangat bagus. Supaya dia tetap bagus, maka jangan stick on pada glifosat, sekali-sekali cobalah herbisida yang lain untuk menghindari terjadinya resistensi. Oke, next. Nah, banyak pengguna herbisida berpikir, ntar lagi kan ada produk baru keluar, ngapain sibuk-sibuk ya merotasi-rotasi ini. Ya, kalau resisten ganti dengan herbisida baru. Ya, itu sekarang jangan terlalu berharap lagi seperti itu untuk mendapatkan herbisida dengan mode vaksin yang baru. Ya, kenapa? Karena tidak mudah, cukup mahal. Ya, penelitiannya lama, harganya bisa sampai 200 juta US dollar untuk mendapatkan satu molekul herbisida ya yang bagus. Persyaratan pendaftaran juga sudah kompleks. Ya, nah pengembalian modal kalau mereka invest ke sana juga lama ya, dan hak paten mulai habis, sudah hampir habis, baru mulai terasa keuntungan tapi belum banyak, sehingga habis paten maka muncullah perusahaan lain untuk membuat molekul yang sama ya, dan mereka yang mendapat untung banyak. Makanya banyak perusahaan kita sekarang berpikir ke arah yang lain seperti teknologi benih ini. Jadi glifosat tadi supaya bagus tetap ya harus kita jaga. Nah itu maksudnya. Karena jangan terlalu berharap ada produk-produk lain seperti tahun 80-90-an yang lalu ya. Oke, next. Pak Profesor, apakah masih lama ini? Saya kira berapa apa lagi ya? Enggak. Mungkin 3. Okay. Ya, udah mau apa ini? Udah baik. Tinggal 2 slide lagi, 2 slide lagi. Baik. Ini 2 terakhir. Ya. Nah, herbisida ya, kita tahu butuh apa untuk jadi komersil itu, untuk mendapatkan satu molekul tadi itu memerlukan evaluasi banyak molekul, waktunya 8-9 tahun ya. Biayanya 250 juta US dollar, itu cukup mahal ya. Jadi kita jangan terlalu berharap untuk ada herbisida yang baru. Glifosat sudah bagus, harus kita jaga. Ya, yang terakhir, kesimpulan, next. Nah, sebagai akhir ya, pengendalian gulma merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari usaha perkebunan kita ya, atau usaha pertanian. Nah, glifosat herbisida yang banyak kita gunakan sampai saat ini adalah herbisida yang terbaik ya, yang pernah ditemukan dalam kurun waktu 1 abad terakhir, baik secara global maupun nasional. Nah, kita jangan menggunakan herbisida yang sejenis ya terus-menerus dalam periode yang lama, tetapi kita terapkanlah konsep diversity atau keanekaragaman, beraneka ragam cara pengendalian atau beraneka ragam jenis herbisida. Kemudian jangan kurangi dosis menjadi sublethal dosis ya, atau di bawah dosis yang dianjurkan, karena itu akan membuat gulma menjadi lebih tahan. Kemudian yang terakhir, hentikan pertambahan seed bank gulma ke dalam tanah. Jadi demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mana kurangnya atau mana yang ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor atas pemaparan materinya, sangat lengkap sekali tadi ya, dari
mulai development sampai resistensi dan juga memperhatikan yang namanya seed bank. Nah, ini sangat menarik sekali, sangat komplit. Nah, untuk sesi ini kita berikan tepuk tangan untuk Pak Profesor Purba. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk melengkapi materi pada sore hari ini, sudah sore ini, kita akan persilakan kepada Bapak Aminuddin Teibang untuk pemaparan materinya. Tapi mungkin bisa agak sedikit lari ya Pak Amin ya, atau jalan cepat poin-poin utama yang ingin disampaikan. Baik, silakan pada Bapak Aminuddin Teibang. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali hari ini mendapat pencerahan dari Pak Profesor Edison Purba. Ya, kita banyak belajar dari beliau. Saya mencoba untuk sharing saja, tidak bermaksud mengajari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian juga punya pengalaman yang luar biasa tentang glifosit. Saya hanya sharing saja tentang apa yang sudah kami lakukan di tempat kami bekerja tentang glifosat, dan inilah yang saya sharing, saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam sesi kelima ini. Baik, saya akan langsung ke materi. Apakah sudah kelihatan Pak materi saya Pak? Sudah terjadi monitor? Ya. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi topik yang hari ini kita diskusikan bersama adalah pengendalian gulma dengan herbisida glifosat. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Profesor Purba bahwa glifosit ini ibarat seperti dewa ya, jadi seperti dewa penyelamat yang datang kemudian membantu para pekebun, para petani dalam mengendalikan gulma yang ada di perkebunan atau di ladang Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi yang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Saya mencoba menyoroti dari sisi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, di dalam ISPO ada 7 prinsip. Kemudian dari 7 prinsip ini, pada prinsip nomor 2 itu dijelaskan tentang penerapan pedoman teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit. Nah, dalam prinsip nomor 2 ini dijelaskan lagi ke dalam permentan, terutama di dalam lampiran 2, poin 2216 tentang pengendalian OPT dengan sistem HT. Ada 2 hal yang menjadi concern kami di bagian ini, di lampiran ini adalah tentang pengendalian OPT dan penanganan limbah. Jadi, penanganan limbah pestisida ini juga menjadi concern dalam ISPO. Nah, bicara tentang pengendalian OPT dan penanganan limbah, kalau kita lihat situasi aktual di lapangan, saat ini pestisida yang paling banyak digunakan di perkebunan adalah glifosat. Tadi Pak Profesor juga sudah menyampaikan, bahkan analisa Pak Profesor bahwa di tahun 2013 itu 50% pestisida secara nasional itu dikuasai oleh glifosat. Saya mencoba melihat lebih mikro lagi Pak Profesor. Kalau saya lihat di perkebunan, lebih dari 70% pestisida yang digunakan di perkebunan adalah glifosat. Nah, ini sebuah catatan yang menarik menurut saya, sehingga berhubungan dengan ISPO di atas, maka kita perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemakaian glifosat di perkebunan. Nah, ada isu yang berkaitan dengan pemakaian glifosat di perkebunan. Tadi Pak Profesor sudah menyampaikan. Saya melihat bahwa
ada sekitar 6 isu yang terjadi di perkebunan saat ini. Yang pertama adalah tentang pemilihan glifosat. Kenapa perlu pemilihan glifosat? Karena di pasaran tersedia lebih dari 100 merek di perkebunan, mulai dari glifosat kadarnya 160, 240, 480, ada yang 500, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, bagaimana kita memilih glifosat yang cocok supaya efikasinya bagus, ya, isu efikasi yang kedua. Kemudian dari sisi biaya, si usernya, petani atau pekebun itu mengeluarkan biaya lebih sedikit. Kemudian hubungannya dengan ISPO tadi adalah penurunan volume pemakaian glifosat, karena ini juga berhubungan dengan faktor toksisitas di lingkungan. Kemudian isu yang berikutnya adalah tentang penurunan limbah glifosat agar mudah dikelola. Ini menjadi catatan tersendiri karena semakin banyak glifosat digunakan, limbah glifosat berupa jerigen-jerigen bekas itu akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah isu resistensi glifosat terhadap gulma seperti gulma lulangan yang sudah dijelaskan oleh Pak Profesor tadi. Menurut saya kategorikan 6 isu tadi menjadi 2 isu yang penting. Saya coba menggabung-gabungkan. Yang pertama adalah tentang pemilihan glifosit dan efikasinya. Kemudian ini berkaitan erat dengan penurunan biaya aplikasi per tahun. Kemudian berkaitan erat juga dengan penurunan volume pemakaian glifosit. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan penurunan limbah glifosat. Jadi ada satu titik masuk yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang lain. Yang pertama, ini adalah titik kuncinya ada di sini, adalah pemilihan glifosit. Saat ini, aktual saat ini, pekebun petani sudah terbiasa menggunakan glifosat 480 SL. Dan dosis yang biasa digunakan adalah lebih dari 3 liter per hektar. Artinya apa? Pemakaian 480 ini menyebabkan banyak volume glifosat yang digunakan. Dan implikasi lanjutannya adalah banyak limbah glifosat yang kita temukan di lapangan. Oleh karena itu, pada presentasi saya ini, saya akan menawarkan solusi adalah yang pertama, kita menggunakan glifosit yang kadarnya lebih tinggi dari 480. Ya, di sini saya mencoba menawarkan kadar lebih dari 600. Kenapa? Pada posisi lebih dari 600 gram per liter, itu akan berimplikasi dengan biaya biaya pembelian glifosat per tahun, kemudian akan berimplikasi juga terhadap dosis yang digunakan, karena kadar aktif ingredientnya itu tinggi, maka dosis yang digunakan pun akan menjadi lebih rendah. Kemudian implikasi yang lain adalah akan sedikit menggunakan glifosat. Dan yang terakhir, pasti akan mengarah kepada sedikitnya limbah pestisida yang dihasilkan dari situasi tersebut. Di Nufarm, kami menyiapkan satu produk khusus yang memang kadarnya glifosatnya itu lebih dari 600 gram per liter. Saat ini kita punya produk yang namanya Roundup Power Max, di mana Roundup Power Max ini menggunakan glifosat 660 gram per liter atau setara dengan 540 asam glifosat per liter. Jadi produknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat yakin Bapak Ibu peserta yang ada di dalam pertemuan ini sudah banyak yang menggunakan produk ini. Kami berterima kasih Bapak Ibu, selain bisa mengendalikan tantangan gulma yang ada di lapangan, Bapak Ibu juga paling tidak sudah mengurangi volume
limbah pestisida di lapangan. Nah, kenapa kita memberikan rekomendasi seperti ini? Ini yang pertama saya lihat dari sisi produksinya. Biasanya glifosat itu posisi awalnya itu dalam bentuk granul atau dalam bentuk glyphosate acid ya, dalam bentuk glyphosate acid. Kemudian karena glyphosate acid ini tidak bisa larut sempurna dalam air, maka perlu ditambahkan garam sehingga menjadi glifosat yang garam. Nah, pada posisi glifosat yang garam ini mudah larut dalam air. Biasanya garam yang digunakan di sebagian besar pabrik pestisida adalah garam yang isopropilamin atau biasa disebut dengan IPA. Nah, khusus Roundup Power Max kami tidak menggunakan IPA, tetapi menggunakan jenis garam kalium. Jadi dari glyphosate acid ditambahkan kalium akan menghasilkan glyphosate yang salt, kemudian ditambahkan surfaktan dan ditambahkan air sehingga terbentuklah Roundup Power Max. Penambahan surfaktan ini juga nanti ada konsekuensinya terhadap kualitas produk akhir yang terjual di pasaran. Nah, saya ingin jelaskan kenapa kami menggunakan jenis garam yang kalium. Yang pertama bahwa dengan cara ini, dengan teknologi yang baru ini, akan membuat rasio glyphosate dan surfaktan itu menjadi lebih bagus. Kenapa seperti itu? Supaya proses penyerapan dan translokasi glyphosate ke dalam jaringan tanaman itu menjadi lebih bagus, sehingga pada kondisi-kondisi yang tidak normal, efikasi glyphosate itu masih tetap terjaga. Tadi Pak Profesor sudah menyampaikan bahwa syarat herbisida itu efektif adalah satu, harus bersinggungan dengan sasaran, kemudian masuk ke dalam jaringan gulma dan diangkut menuju ke site of action. Dan inilah yang menjadi salah satu concern kami dengan penambahan ini, supaya glyphosate di RPM itu cepat diserap dan cepat ditranslokasikan ke site of action. Nah, dengan penambahan kalium ini, yang akan terlihat sekali adalah aktif ingredient glyphosate yang digunakan itu menjadi jauh lebih tinggi dari yang selama ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lihat. Ya. Dengan menggunakan kalium, bahan aktif glifosat yang digunakan itu mencapai 660 gram per liter di Roundup Power Max, Pak. Jadi dengan kalium ini situasinya akan berbeda. Artinya apa? Dengan penambahan ini membuat produk akhir akan jauh berbeda dengan 480 yang lain. Bahkan pengalaman kami membuktikan bahwa dengan 1 liter Power Max hasilnya, performance-nya akan sama dengan 2 liter 480. Jadi situasinya seperti itu. Kemudian dari sisi viscosity-nya, itu Power Max ini lebih encer dibandingkan dengan herbisida 480 yang lain. Kemudian dengan penambahan kalium ini, selain aktif ingredient digunakan lebih tinggi, efek lain adalah dapat mengurangi dosis rata-rata per hektar. Kita bisa lihat di lapangan, kalau 480 itu menggunakan 3 liter per hektar, maka dengan menggunakan Power Max yang 660, kita bisa mereduksi sampai 50% dari dosis yang digunakan oleh 480. Nah, benefitnya apa? Ini akan mengurangi biaya aplikasi per tahun. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bisa mengurangi volume glyphosate yang dibutuhkan per hektar. Dan tentunya pada hasil akhirnya nanti, selain efikasinya sama bagusnya, juga akan mengurangi limbah glyphosate yang akan menjadi sisa di lapangan, di perkebunan ataupun di petani. Bagaimana dengan cara kerja glyphosate? Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah paham, ini hanya untuk mengingatkan saja, sekaligus untuk menunjukkan
apa sih kelebihan daripada PowerMax yang menggunakan kalium? Pak Profesor tadi sudah menyampaikan bahwa glifosit ini bekerja dengan cara menghambat enzim EPS-PS, ya. Dan setelah masuk ke glifosit, setelah masuk ke dalam jaringan gulma, glifosit ini akan dikirim ke titik tumbuh. Ya, titik tumbuh itu ada di atas, di titik atas dan juga ada di bawah. Nah, ada prinsip yang saya sederhanakan apa yang dikatakan oleh Pak Profesor tadi. Saya mencoba untuk menyederhanakan tentang aplikasi herbisida di lapangan. Ada yang kita sebut dengan istilah on, ada yang istilah in, dan ada istilahnya to. Yang pertama on itu berkaitan dengan bersinggungan glifosit, droplet glifosit itu di permukaan gulma. Ya, Pak Profesor tadi mengibaratkan bahwa kalau misalkan dia sakit kepala, kemudian obat sakit kepala itu hanya ditaruh di samping, tidak diminum, maka itu tidak akan ada efeknya. Nah, demikian juga glifosit. Pada saat proses on ini, glifosit yang kita semprotkan harus menempel pada permukaan daun. Nah, di produk Roundup ini, di PowerMax ini, kita menambahkan surfaktan, sehingga begitu kita aplikasikan pada permukaan daun, PowerMax ini bisa menempel lebih kuat di permukaan daun sehingga drift yang jatuh ke target non sasaran itu bisa dikurangi. Jadi yang pertama prosesnya itu dulu. Kemudian yang kedua adalah proses in the plant. Masuknya glifosit ini ke dalam jaringan gulma. Nah, inilah salah satu kelebihan surfaktan yang digunakan oleh PowerMax, ya. Dia menggunakan surfaktan yang memang saat ini masih dipatenkan, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan masuknya glifosat ke dalam jaringan gulma. Nah, dua hal ini yang membedakan Roundup dengan glifosit yang lainnya. Pada proses yang ketiga, itu berkaitan dengan translokasi. Translokasi ini berkaitan dengan pergerakan sukrosa di dalam jaringan tanaman. Jadi dua hal ini, on dan in, inilah yang membedakan Roundup PowerMax dengan glifosit yang lain. Dia berpengaruh terhadap proses on-nya dan juga berpengaruh terhadap proses in-nya, sehingga hasil akhirnya akan berbeda. Yang terakhir adalah proses pergerakan. Ini berkaitan dengan gerakan glifosit di dalam jaringan tanaman. Nah, ini berkaitan dengan sukrosa. Nah, sukrosa ini, gerakan ini biasanya akan pengirimannya cepat, itu terjadi pada tanaman-tanaman yang sedang aktif pertumbuhannya, sehingga glifosit itu lebih efektif diaplikasikan pada tanaman yang sedang aktif pertumbuhannya, karena ini berkaitan dengan gerakan sukrosa di dalam jaringan gulma. Nah, yang berikutnya yang tak kalah penting adalah tentang toksikologi. Ya, walaupun Pak Profesor sudah menyampaikan bahwa memang relatif lebih eco-friendly, tetapi yang namanya racun tetap racun juga. Kami akan tunjukkan tentang toksikologi Roundup PowerMax terhadap aplikator dan juga terhadap mamalia yang lain. Dan toksikologi ini berdasarkan Permentan dan juga berdasarkan standar WHO dan juga berdasarkan dengan EPA yang ada di Amerika. Nah, ini mereka yang membuat ketentuan ini, dan kita berdasarkan ketentuan inilah analisa toksikologinya. Yang pertama, secara umum, glifosit itu kalau masuk ke dalam tanah, maka akan diikat oleh tanah, sehingga menjadi netral pada saat dia masuk ke dalam tanah. Waktu parohnya sekitar 47 hari, artinya kalau sudah masuk ke dalam tanah, sampai 47 hari, separuh dari glifosit itu sudah hilang efektivitasnya. Kemudian, PowerMax ini, Roundup PowerMax ini masuk dalam kategori 4 atau kelas 4 dengan piktogram berwarna hijau. Seperti Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan dari gambar yang ada Roundup-nya, itu piktogramnya berwarna hijau. Artinya apa? Artinya bahwa PowerMax ini relatif tidak beracun bagi manusia dan hewan. Ini relatif, Pak, ya. Jadi tidak dianjurkan untuk diminum. Kemudian tidak menyebabkan kanker berdasarkan kategori dari EPA. Nah,
situasi ini ya, kalau kita lihat di lapangan, sebagian besar glifosit 480 itu masuk dalam kategori kelas yang ketiga dengan piktogram berwarna biru. Nah, alhamdulillah di Nufarm kita punya beberapa merek glifosit dan semuanya masuk dalam kategori kelas yang keempat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan beberapa produk Nufarm, glifosit Nufarm, semuanya menggunakan berada dalam kategori kelas yang keempat. Dosis rekomendasi saat ini ya, saya secara ringkas saya sampaikan bahwa dosis RPM untuk alang-alang itu berkisar 1,5 sampai 3 liter per hektar, sedangkan untuk GWC, General Weed Control, Bapak Ibu bisa menggunakan 0,75 sampai 1,5 liter per hektar. Itu adalah dosis kisaran. Nah, berapa banyak dosis yang dipakai itu tergantung jenis gulmanya, tergantung kerapatan gulmanya, dan juga tergantung dengan tinggi gulma yang akan dikendalikan. Nah, tadi dari proses produksi saya sudah sampaikan bahwa selain glifosit yang kita gunakan di Roundup Power Max, ada penambahan surfaktan. Surfaktan ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari glifosat. Yang pertama adalah tentang reinvestness. Tadi Pak Profesor menyampaikan bahwa reinvestness untuk glifosit pada umumnya itu berkisar lebih dari 3 jam. Artinya setelah aplikasi 3 jam baru terjadi hujan, maka kita tidak perlu mengulang aplikasi glifosit. Nah, berbeda dengan produk di Roundup, terutama di Roundup Power Max ini, ada surfaktan yang ditambahkan ke situ, sehingga proses on dan in ke dalam jaringan gulma itu menjadi lebih cepat, lebih tinggi, sehingga dalam tempo yang lebih singkat, kadar glifosat, volume glifosat yang masuk ke dalam jaringan gulma itu menjadi lebih banyak. Nah, kita lihat hasil pengujian pada tabel ini menunjukkan bahwa setelah aplikasi Roundup dan glifosat yang lain, 30 menit kemudian diberikan hujan buatan, kemudian diamati efikasinya. Ternyata bahwa efikasi untuk Roundup Biosep ini masih tetap maksimal walaupun diberikan hujan buatan setelah 30 menit. Ini terbukti bahwa surfaktan yang digunakan di Roundup ini memberikan efek yang besar sekali untuk penyerapan glifosit ke dalam jaringan tanaman. Nah, selain berpengaruh terhadap terhadap reinvestness, efek yang lain adalah terhadap efikasi. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini adalah salah satu pengujian yang kami lakukan di Kalimantan Timur ya, dengan aplikasi Blanket, volume semprotnya 450 liter per hektar. Untuk alang-alang ya, kalau menggunakan Power Max, kita cukup menggunakan dosis 1,5 liter per hektar. Ya, kalau Bapak lihat sebelah kiri, Bapak Ibu lihat sebelah kiri, ini sebenarnya alang-alang yang harusnya sudah kelewat Pak, tidak aktif pertumbuhan karena sudah keluar bunganya, sudah ada bijinya, sehingga kita aplikasi nanti hasilnya pun tidak terlalu maksimal. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini situasi yang aktual kami temukan di lapangan dan kami aplikasikan dengan Roundup Power Max. Setelah aplikasi 90 hari kemudian, kami lihat, Bapak Ibu bisa lihat gambar yang kanan, bahwa alang-alang yang posisinya awal seperti itu sudah bisa terkendalikan sampai posisi 90 hari. Jadi 90 hari itu gulma daun sempitnya, alang-alangnya sudah kering dan si pekebunnya lebih tenang menghadapi situasi sebelumnya. Jadi kalau Bapak lihat di gambar kanan, itu masih ada yang hijau, itu bukanlah alang-alang, tapi itu adalah gulma daun lebar atau gulma anakan kayu yang memang bukan sasarannya glifosit. Tetapi alang-alang yang ada di gambar yang kanan itu bisa terkendalikan dengan Roundup. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan, karena di lokasi perkebunan itu alang-alang sudah mulai jarang ditemukan, lebih banyak adalah gulma umum. Kami juga melakukan pengujian untuk gulma umum yang ada di perkebunan Bapak Ibu. Ini adalah situasi yang biasa ada di perkebunan.
Di sini general weak control kita lihat selain ada alang-alang yang populasinya kecil, ada juga ada paspalum, ada autocloa dan beberapa gulma yang lainnya. Ini kita coba aplikasi dengan Roundup Power Max dengan dosis lebih rendah 1,28 liter per hektar dengan menggunakan nozzle VLV 200 ya. Kita aplikasikan. Kalau VLV 200 berarti setiap tangki menggunakan sekitar 96 cc Roundup Power Max per tangki. Kita aplikasikan secara blanket dan 45 hari kemudian sudah kelihatan bahwa di tempat aplikasi Power Max efikasinya sempurna, lebih bagus sekali dibandingkan dengan kontrol tanpa aplikasi herbisida apapun. Jadi kelihatan sekali bahwa Power Max dengan dosis 1,28 sudah mampu untuk mengendalikan gulma-gulma yang umum yang sering ditemukan di perkebunan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari data-data yang di depan, saya bisa memberikan penjelasan tentang keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menggunakan Roundup Power Max. Saya mencoba berhitung dengan menggunakan luasan 10.000 hektar. Biasanya aplikasi glifosit di perkebunan itu rata-rata 3 kali per tahun. Ada yang sampai 4 rotasi per tahun. Nah, saya mencoba di sini berdasarkan pengalaman tadi, dosis yang digunakan, yang aktual digunakan di lapangan adalah untuk yang 480 glifosat itu rata-rata menggunakan 0,75 liter per hektar. Ini untuk aplikasi di circle, di pad, dan di TPH. Jadi ada di aplikasi khusus di piringan, di jalan panen, dan di TPH. Itu rata-rata menggunakan dosis untuk glifosat 480 itu 0,75 liter per hektar. Nah, di Power Max kita menggunakan dosis 0,38 liter per hektar. Nah, dengan aktual seperti di atas, saya menghitung kebutuhan glifosatnya per tahun untuk luasan 10.000 hektar. Pada posisi ini, glifosat 480 kita butuhkan sekitar 22,5 ton per tahun untuk 10.000 hektar, sementara di Power Max Roundup Power Max kita hanya butuh sekitar 1,4 ton per tahun per 10.000 hektar. Artinya di sini terjadi pengurangan volume 11,1 ton volume herbisida yang kita gunakan atau pengurangan sampai 49%. Nah, dampak lanjutan adalah adanya pengurangan volume ini adalah terjadinya penurunan limbah pestisida sampai dengan 49%. Kalau Bapak Ibu menggunakan glifosat 480 itu memerlukan sekitar 1.125 jirigen limbah itu yang terbuang di situ, yang ada di situ. Sementara kalau menggunakan Power Max itu hanya ada 570 jirigen bekas Power Max. Jadi di sini ada penurunan sampai 49%. Dari sisi biaya dengan dosis yang Bapak Ibu gunakan, kemudian dari harga yang umum yang terjadi di perkebunan, kita melihat bahwa dengan glifosit 480 itu membutuhkan biaya sekitar 810 juta per tahun. Kemudian kalau menggunakan Roundup Power Max ada penurunan biaya sekitar sampai dengan 786 juta per tahun. Jadi ada penurunan sekitar 23 juta per tahun untuk 10.000 hektar atau pengurangan sekitar 3%. Dari sisi efikasi, antara 480 dengan Roundup Power Max ya, ini efikasinya sama, tidak ada bedanya pada posisi dosis di atas. Jadi dari sisi efikasi hasilnya sama, tetapi dari sisi yang lain volume glifosit digunakan berkurang, kemudian limbah juga berkurang, dan dari sisi biaya juga berkurang. Benefit yang lain yang bisa Bapak Ibu rasakan adalah satu, dengan pengurangan volume tadi otomatis ruangan yang dipakai untuk menyimpan glifosit itu menjadi lebih kecil. Yang kedua, pengurangan volume itu berimplikasi dengan mengurangi biaya pengangkutan. Jadi biaya pengangkutan akan menjadi lebih kecil. Kemudian dengan volume yang kecil ini relatif lebih kecil risiko terhadap aplikator. Jadi lebih gampang dikontrol oleh teman-teman di bagian gudang.
bagaimana dengan isu kedua tentang resistensi terhadap Eleusin indica? Kami punya pengalaman mencoba dari salah satu strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Kami mencoba untuk menyentuh bagian mengurangi seed bank. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi seed bank gulma Eleusin tadi sebelum biji tadi tumbuh menjadi rumput. Jadi kayaknya kita mencegah lebih awal itu hasilnya akan lebih bagus dibandingkan kalau sudah dalam bentuk gulma, sudah dalam bentuk. Ini adalah pengalaman kami yang kami lakukan di lapangan. Kami mencoba melakukan aplikasi di pembibitan. Jadi setelah lahannya bersih, dibersihkan dari gulma dan seresah, kami aplikasikan dengan herbisida pratumbuh. Di sini kita gunakan Sumimek mereknya dengan bahan aktif flumioxazim 50%. Kita gunakan dosis 150 gram per hektar atau per tangki 15 liter kita gunakan 5 gram. Nah, posisinya setelah 60 hari diaplikasikan, ya, ini posisi awalnya sama-sama bersih antara kontrol dan lokasi treatment Sumimek ini, posisi awalnya sama-sama bersih. Kemudian kita aplikasi, satu bagian kita aplikasi Sumimek 5 gram per tangki, kemudian satu lagi kita biarkan. Setelah 60 hari, hasil yang kita peroleh adalah seperti gambar kiri, ini menggunakan Sumimek, lahannya masih relatif bersih dari gulma Eleusin. Sementara yang bagian kontrol, ini dominan ditumbuhi oleh gulma Eleusin. Artinya apa? Artinya bahwa memang seed Eleusin ini hampir ditemukan di mana-mana. Untuk mencegah resistensi Eleusin ini, kita mulai dari awal. Kita mulai dari mengendalikan bijinya. Kalau nanti masih ada yang lolos dan tumbuh, kita bisa gunakan herbisida berbahan aktif yang berbeda untuk mengendalikan rumput Eleusin yang sudah tumbuh. Itu Bapak Ibu sekalian, kita akan explore, kita akan diskusi. Saya akan menanti pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dari chat. Cuman kita akan buka dulu dari forum kita. Bapak Ibu, silakan.